Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita ngaji dengan kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 300 dengan tema atau judul yaitu kewajiban orang tua kepada anak, dengan beberapa penjelasan dan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala fi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala barrihi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi belas kasih kepada orang tua yang menolong kepada anaknya untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kewajiban seorang orang tua adalah supaya anaknya bisa berbuat baik atau birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Hadis ini adalah akhrajahu Abu Syaikhi Ibnu Hibbana fi kitabis sawabi min hadis Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Umar bi sanadin dhaifin wa rawahu nauqatiyu min riwayat Syu'bi mursalan. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan yaitu oleh Imam Abu Syekh, yaitu Imam Ibnu Hibban di dalam kitab As-Sawab yang sumbernya dari hadis Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan sumbernya dari Ibnu Umar dan sumbernya dari Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam An-Nauqati dari riwayat Imam Syu'bi dengan hadis mursal. Dengan demikian para pemirsa rahimakumullah, kita menjadi orang tua berkewajiban untuk bisa menolong anak-anak kita, bisa berbuat baik kepada kita semua, kepada orang tua kita. Anak-anak kita bisa berbuat baik kepada para guru, anak-anak kita bisa berbuat baik kepada para masayikh, para ulama, para tetangga, para famili, dan kepada saudara-saudara semua. Ini adalah menjadi kewajiban seorang sebagai orang tua kepada anaknya. Maka pendidikan anak ini sangat penting, menjadi kunci utama dalam membentuk karakter anak supaya anak menjadi anak yang baik, yang bisa berbuat baik kepada orang tua dan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara anak-anakmu kamu semua, kamu dalam memberi anakmu supaya bisa adil, menyamaratakan dalam hal memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, ya, dimana kita sebagai orang tua harus bisa berbuat adil. Mana kebutuhan yang sangat mendesak, mana kebutuhan yang tidak mendesak. Dimana kalau kita punya anak banyak, maka semuanya harus punya, sebagai orang tua harus bisa berbuat adil, yaitu adil dalam hal pemberian pendidikan, pelayanan pendidikan kepada anak, adil hal dalam pemenuhan kebutuhan pokok anak, adil hal dalam hal pelayanan, bimbingan, dan seterusnya. Ini adalah kita semua sebagai orang tua harus bisa berbuat adil kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anasun radhiyallahu anhu, qala Nabiyyu
Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu yu'aqqu anhu yauma sabi'i wa yusamma wa yumata anhu al-adha fa idza balagha sita sinina udiba wa idza balagha tis'a sinina uzila firashahu fa idza balagha salasa asrata sanatan duriba ala sholati fa idza balagha sita asrata sanatan zawajahu abuhu summa akhoda biyadihi wa qala qad adabtuka wa alamtuka wa angkahtuka a'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa adabika fil akhirati. Artinya adalah bahwasanya sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, anak muda atau pemuda adalah diakekai pada hari ketujuh. Anak adalah diakekai pada hari ketujuh dari kelahirannya dan juga diberi nama pada hari ketujuh itu. Dan juga anak dibuang kotorannya pada hari ketujuh. Apabila seorang anak sampai umur 6 tahun, maka anak itu sudah mulai dididik oleh orang tuanya. Maka apabila seorang anak sudah mencapai yaitu 9 tahun, maka anak itu harus dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya. Kemudian apabila anak itu sudah mencapai 13 tahun, maka ia harus diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat dengan memukul dengan pukulan yang ringan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Apabila anak mencapai 16 tahun, maka dikawinkan oleh bapaknya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, yaitu tangan Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang tangan Anas bin Malik dan Rasulullah bersabda kepada Anas bin Malik, "Hei Anas bin Malik, aku telah mendidikmu dan aku telah mengajarimu dan aku telah menikahkan kepadamu. Maka saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cobaan dunia dan dari azab atau siksa akhirat." Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Syekh, yaitu Imam Ibnu Hibban, di dalam kitab Ad-Dohaya wal Aqiqah. Di dalam kitab Ad-Dohaya bab Ad-Dohaya wal Aqiqah, hanya saja di situ Nabi pada hadis tersebut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atibuhu risab'in wa zawijuhu risab'a asyarata walam yadhkur as-siyama. Pada kitab tersebut, yaitu bab Ad-Dohaya dan Aqiqah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan didiklah ia yaitu Anas bin Malik, dan kawinkanlah ia yaitu Anas bin Malik pada umur yaitu 17 tahun. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan yaitu perintah melaksanakan ibadah puasa, hanya yang diperintah adalah melaksanakan ibadah sholat. Wa fi isnadihi man lam yusamma, di dalam sanadnya hadis tersebut ada orang yang tidak disebutkan. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab dunia sampai akhirat. Anak ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dititipkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Berilah anak-anak kita pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan Al-Qur'an, pendidikan agama. Apabila anak kita dididik dengan pendidikan agama, maka pertanda bahwa anak kita adalah anak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang baik, sebagai anak yang barokah. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat baik atau orang yang barokah, maka orang tersebut adalah dipahamkan ilmu agama.
Maka para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terdidik, ada anak yang terpelajar. Didiklah dari mulai kecil, bahkan dididik ketika kita semua, di mana ibu-ibu sedang mengandung dalam usia kandungan. Ibu-ibu punya tanggung jawab untuk membaca Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh ibu ini juga akan menjadi pertanda anak-anak ini kita yang ada dalam kandungan kelak akan menjadi ahli Al-Quran. Apabila seorang ibu mengandung kemudian ia terbiasa membaca Al-Quran, maka penjiwaan ibu yang dilakukan oleh ibu maka akan juga terbentuk oleh anak, di mana anak nanti ketika lahir juga termasuk menjadi orang yang ahli Al-Quran. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mendidik kepada sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmu agama kepada sahabat Anas bin Malik, dan juga Rasulullah pun yang menikahkan sahabat Anas bin Malik. Dan juga Rasul berdoa di sini supaya Anas bin Malik selamat dari cobaan dunia dan selamat dari adab atau siksa akhirat. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kata kunci anak-anak kita supaya selamat dari coba dunia dan selamat dari siksa akhirat. Dunia ini harus selamat dari percobaan dunia, akhirat pun harus selamat dari siksa akhirat. Maka kunci untuk menuju anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat dari coba dunia dan selamat dari akhirat adalah pendidikan. Maka tanamkan untuk anak-anak kita pendidikan yang layak, pendidikan yang unggul, pendidikan yang Qur'ani, pendidikan yang mampu memberi pemahaman kepada ilmu agama. Kenalkanlah anak-anak kita untuk bisa memahami sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kesempatan anak kita untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk bisa memahami ilmu agama, untuk bisa membaca kitab, untuk bisa memahami bahasa Arab. Banggalah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim, anak-anak yang hafid, anak-anak yang memahami ilmu agama. Maka itu adalah menjadi tanduran, menjadi tanaman, menjadi amal jariah untuk kita sebagai orang tua, di mana di saat kita semua telah meninggal dunia, kita dialiri pahala-pahala dengan amalan-amalan anak akan mengaliri pahala kepada kita semua. Dan juga yaitu bacaan-bacaan, amaliyah, perilaku, segala yang dilakukan oleh anak ini akan bisa dinikmati oleh orang tua ketika orang tua berada di alam akhirat, yaitu berada di alam kubur. Maka kita semua harus berjuang gigih untuk bisa mendidik anak-anak kita, bisa faqihan fiddin, bisa memahami ilmu agama, aliman fiddin, bisa orang yang alim dalam ilmu agama, hafidan fil Qur'anil azim wal hadis, bisa hafid, bisa hafal Al-Quran, dan juga bisa memahami yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pengetahuan yang mampu kita ambil dari penjelasan di sini. Yang pertama adalah kita semua bisa menjadi teman kepada anak-anak kita, dekat kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah kita semua bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dan semoga kita semua bisa dekat kepada anak-anak kita. Kita bisa menjadi teman di rumah bersama anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan ini, kitab dari kitab Ihya Ulumuddin juz 3 Shahifah 300 dan Shahifah 301. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.